Namo Buddhaya. Wah, ada yang saya kenal. Oke, salam kenal. Nama saya Milatma Jaya. Saya sehari-hari sebagai seorang trainer and coach di bidang emotional intelligence atau kecerdasan emosi. Ini live ya? TikTok? Oke. Hah? Record? Oke. Ya kalau di-upload ngomongnya mesti hati-hati soalnya kan. Ya. Oke, kalau meditasi kayak batin tenang seimbang banget. Boleh senyum dulu sama kiri kanannya? Boleh senyum sama kiri kanannya? Iya. Boleh senyum sama saya? Terima kasih. Ya, biar tenang sayanya. Kalau nggak tegang banget nih. Udah lama gak biara sama Kidam. Dulu sering diundang juga, sering sharing dhamma di sini. Thank you banget diundang lagi. Saya juga hari ini sedikit sharing aja karena baru muncul. Kalau ada yang tahu namanya Indonesia Buddhist Entrepreneur Association. So ada namanya Asosiasi Pengusaha Buddhis. Ini adalah pertama kali kita bentuk, pertama kali kita buat. Buddhis gak pernah ada, kita buat sekarang. Ya, kebetulan saya ketua umumnya. Jadi kalau misalnya pengen sharing-sharing tentang pengusaha, mau bergabung dan sebagainya, kita mau buat ekosistem tentang usaha, boleh sharing-sharing, boleh ngobrol-ngobrol bersama saya. Ya, tanggal 5 September kita akan soft launching di Kemenak. Kebetulan kita dibawa langsung di Jadi Mas Buddha. Jadi kalau ada yang mau hadir, boleh kontak saya juga. Sekaligus networking sama teman-teman pengusaha Buddhis yang lainnya. Ya. Untuk hari ini sharing saya adalah bulan hantu. Ya, pas ya bulannya ya. Betul ya. Ini masuk bulan 7 ya. Tanggalan Cina Imlek. Ngomongnya bulan? Tuh, bener gak sih? Enggak, tanya. Ini tanya. Ya. Kan bisa gitu kan, oh ini masuk bulan 7 nih, gak boleh ngomong sembarangan. Wah ini hati-hati nih, ya pintu neraka dibuka, setan pada keluar. Bener gak sih? Sharing, karena tadi saya bilang, saya sehari-hari sebagai seorang coach. Kalau coach itu nanya, jadi saya gak berani ceramah. Pala mirip-mirip kayak juga, tapi belum pakai jubah ya, jadi gak berani ceramah. Sharing boleh sharing. Gimana? Kalau ngomong bulan hantu itu gimana sih? Sharing. Ngomong aja kalau enggak apa-apa. Tenang, gak ada yang salah kok. Saya juga baru belajar. Kalau dengar bulan hantu tuh apa sih? Yang dipercaya taunya, tahu kan? Tahu kan bulan hantu? Yang dipercaya tuh kalau bulan hantu tuh apa sih? Yes, satu, betul. Itu bener. Itu ya betul banget. Apalagi? Kalau hantunya keluar sudah apa? Pintu neraka dibuka. Iya. Pintu neraka dibuka, setan pada keluar gitu ya. Nanti kalau suruh baliknya gimana? Lo iya, it's logic. Kalau pintu neraka dibuka, setan pada keluar. Oke, silakan keluar setannya. Sebulan mereka bahagia gitu. Dan itu nanti panggil balik gimana panggil balik? Ayo pulang, ayo masuk neraka lagi. Ada yang mau balik gak? Nah ini yang menarik buat saya pribadi adalah kebetulan saya sering dari kecil, saya ada di Wihara Mahawiragraha di Lodan, di Ancol. Karena dari kecil saya, orang tua saya, papa, mama, cici dari umur 17 tahun, itu ke China. Jadi saya SMA sampai kuliah di Jakarta sendirian. Jadi kebetulan dekat sama Biku Sangha, ya waktu umur 17 tahun, dia 18 tahun, tiba-tiba Biku telepon, Emil di rumah kan? Iya, ke Wihara makan siang bareng saya. Kalau makan siang bareng Biku gimana? Diceramain lah yang ada. Jadi mulai banyak pemahaman tentang bulan hantu lah, dan kawan-kawan saya cukup paham. Dulu kalau saya sih ngomong adalah kalau orang ngomong bulan hantu nggak boleh pindah rumah, betul ya? Benar nggak sih? Nggak boleh buka toko, nggak boleh nikah, nggak boleh macam-macam lah pokoknya. Benar nggak sih? Oke, saya sharing, saya pengen tanya dulu. Bener nggak? Nggak tahu. Bener gak sih? Apakah begitu bulan hantu? Ataukah enggak? Ada yang tahu nggak cerita tentang bulan hantu seperti ini? Dikira gini, bulan hantu yang kita percaya saat ini kebanyakan adalah dari Taoism. Ya, bukan dari Buddhis. Tradisi kita bukan ulambana ya, itu Kyoko dan sebagainya itu adalah dari tradisi Taoism, dari Confucius, Konghucu. Ya, tapi bukan dari Buddhism. Kalau dari sisi Buddhism ada yang paham nggak? Kejadiannya adalah 30 tahun lalu. 25-30 tahun lalu saya mau pindah rumah. Terus akhirnya pada bilang, jangan pindah rumah nih bulan 7. Saya tanya sama guru saya, Laksu,
Katanya ini bulan 7 nggak boleh pindah rumah. Wah, guru saya terkenal galak. Dibilang, siapa bilang? Bulan 7 bagus. Tanya, hah? Bagus ya? Kok orang bilang katanya bulan setan gak boleh pindah rumah, gak boleh nikah. Kamu harus tahu. Detik itulah saya diajarkan tentang bulan hantu. Ini guru saya bilang, kamu harus tahu ya bulan hantu itu ada ceritanya. Ada yang tahu, ada gak ya sih dia? Nah ada deh. Ada yang Arya Monggalana. Jadi ceritanya adalah kalau di dalam kitab kami ada namanya Arya Monggalana itu saat itu lagi sedang meditasi dan melihat, mencari mamahnya terlahir di mana. Dicari, akhirnya lihat, di neraka sebagai sedang kelaparan. Akhirnya yang Arya Monggalana ke neraka mau tolong ibunya. Ada patak ya, ada patak, diisi nasi, diisi makanan, dikasih ke mamahnya. Begitu mamahnya lihat anaknya, wah seneng banget, dipegang pataknya, begitu patak dipegang, tadi isinya makanan jadi bara api. Dipegang jadi bara api, gak bisa dimakan, karena panas sekali. Monggalana, yang Arya Monggalana, ambil lagi pataknya. Tetap isinya nasi, makanan. Tapi begitu dikasih ke mamahnya lagi, mamahnya pegang pataknya, jadi bara api lagi, sampai 3-4 kali. Akhirnya yang Arya Monggalana bingung, salah satu murid Buddha yang paling sakti adalah Monggalana. Ya, dengan kesaktiannya pun nggak bisa membuat ibunya bisa makan. Jadi akhirnya dia balik ke dunia gitu ya, cari gurunya, cari sang Buddha, tanya sama sang Buddha, apa yang saya lakukan untuk dapat menolong ibu saya? Akhirnya sang Buddha bilang, kumpulin semua biku sangha, saudara-saudara yang Arya Monggalana, para arahat dikumpulin semua, diundang berapa banyak biku sangha, dan melakukan sumbang jubah. Melakukan sumbang jubah, sumbang makanan, dan sebagainya. Akhirnya sambil berdoa, sambil kebaktian untuk dikasih pelimpahan jasa kepada ibunya. Nah serunya adalah saat detik itu, begitu diserahkan dana pada biku sangha atas nama mamahnya, saat itu mamahnya dikasih patak sama yang Arya Monggalana bisa makan. Hanya detik itu. Setelah itu ya enggak lagi. Nah, jadi akhirnya guru saya bilang, wah silakan. Nah, jadi akhirnya guru saya bilang, nah Emil, jadi menurut kamu bulan 7 itu bulan apa? Saya bilang bulannya yang Arya Monggalana ke neraka, saya bilang. Iya, itu artinya apa? Jadi, akhirnya guru saya bilang, Emil, bulan 7 itu adalah bulan bakti. So tidak ada yang namanya setan keluar tuh nggak ada. Itu namanya adalah bulan bakti. Jadi sangat baik sebenarnya. Itu adalah bulan, bahasanya adalah bulan prawarana, bulan kebahagiaan para Buddha. Karena di saat bulan 7 ini adalah banyak biku sangha melatih diri. Dan banyak yang mencapai tingkat kesucian arahat. Makanya kenapa bulan 7 itu buat umat Buddhis adalah hari yang atau bulan yang sangat baik. Yang bahaya adalah banyak orang-orang tertentu yang bilangnya lagi nih, bener lu, bulan 7 ya ada yang buka toko, tutup tokonya. Ada yang pindah rumah, rumahnya macem-macem. Oh tuh bulan 7 hati-hati lu, itu banyak ya saya keluar ya saya bisa lihat. Itu biasa setan lihat, sebenarnya nggak bulan 7 doang sih. Tiap hari juga banyak. Betul ya? Jadi gak harus hanya bulan 7, cuman itu adalah tradisi atau belief, kepercayaan yang ditanamkan dari zaman dahulu kala, dari ancestor kita. Itu terjadi. Contoh lagi paling gampang, saya tuh anak-anak nakal. Jadi saya orangnya sering nanya dan sering ngulik lah suatu hal yang gak logik buat saya. Waktu engkong kakek saya meninggal, saya masih kecil, tiba-tiba peti mati lewat. Papa saya gini, Mil nunduk. Saya masih kecil ya pengen lihat. Wah kayak seru nih ya. Pas lagi saya lihat, apa saya lihat gini. Pai, nggak boleh lihat katanya. Kenapa nggak boleh lihat? Saya tanya, Pak kenapa sih nggak boleh lihat? Jawabannya apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang ngalamin nggak? Ada yang ngalamin ya? Peti mati lewat nggak boleh lihat. Kenapa? Nggak tahu. Kenapa kira-kira? Diajak nanti bisa tiba-tiba ikut gitu ya, ikut meninggal gitu kan? Saya bilang, waduh, berarti yang ngangkat peti mati gimana kabarnya ya? Gitu kan? Lihat aja bisa ikut mati gimana yang ngangkat? Wah ini gimana?
Oh enggak Emil, itu keluarganya. Oh gitu ya. Tapi ada orang-orang India juga kalau keluarga yang meninggal, peti mati diangkat sedikit. Kenapa kita orang, mohon maaf, mata sipit Chinese, nggak boleh juga. Waduh. Nah, saya ngulik, saya ngobrol, akhirnya ya, kembalilah biasanya. Dekat sama Biku Sangha, baik dan buruk dekat Biku Sangha, sering diceramahin, tapi makan nggak kenyang. Maaf. Cuman itu jadi bahasa saya. So, akhirnya saya tahu ternyata itu adalah belief zaman dahulu kala. Guru saya itu juga suka tradisi. Dia bilang gini, Emil kamu harus tahu, zaman dulu kala itu kalau orang histeris, kan nggak kayak sekarang kan masuk krematorium kan, keren gitu ya, tutupnya. Dulu kan pakai kayu dibakar gitu kan. Jadi kalau peti mati lewat, pas mau dibakar, orang sangat terharu karena keluarga ada yang meninggal, histeris bisa lari ikut nyemplung. Jadi dibilangnya nggak boleh. Oh oke. Okay. So banyak tradisi-tradisi yang sebenarnya bukan menghilangkan tradisi, tapi jangan sampai salah belief atau salah kepercayaan. Nah, akhirnya saya dari hari itu sampai hari ini ya, kalau ada peti mati lewat ya, oke, I'm okay. Dan sampai sekarang, maaf Sang Buddha, ya, masih hidup-hidup aja gitu ya, nggak ada masalah. Terus kalau dibilang bulan 7, ya, hati-hati kalau bulan 7 ya ngomong nggak boleh sembarangan. Kalau nyetir mesti hati-hati, jalan mesti hati-hati. Basically nggak hanya bulan 7 sebenarnya. Tiap hari juga harusnya hati-hati. Setuju ya? So, kalau ada yang masih percaya bulan 7 itu, karena kejadian juga baru, saya ngomong bulan hantu gitu ya, sama Ciani oh salah, betul ya? Dia bilang, topik bulan hantu aja deh, kenapa? Kejadian di saya. IBA, Indonesia Buddhist Entrepreneur Association, soft launching tanggal 5. Sebenarnya tanggal 5 itu besok masih bulan hantu. Teman-teman saya yang lain, pengusaha-pengusaha Buddhis yang lain, kok Emil, jangan soft launching tanggal 5, setelah tanggal 5 aja. Kenapa? Masih cie bulan 7, bulan hantu, ntar kita kenapa-napa. Oh, kayaknya menarik topik bulan hantu. Karena banyak yang masih percaya bahwa itu tidak baik. Padahal di dalam Buddhism sendiri, sekali lagi, bulan 7 itu, tanggalan Imlek, tanggalan Chinese itu adalah bulan kebahagiaan para Buddha. Malah bulan bakti, bulan 7 itu saatnya kita berbakti, bukan hanya saya, sekali lagi ya, bukan hanya bulan 7 kita berbakti sama orang tua. Tapi bulan bakti adalah berbakti, saat itu memperingati, menghayati bahwa orang tua kita masih bisa menghormati orang tua kita berbakti sama orang tua kita, itu tujuannya sebenarnya. Menghayati, merenungkan perbuatan dari yang Arya Monggalana kepada ibunya. Kira-kira kalau kita bisa ke neraka, mau nolong orang tua kita, gampang nggak? Yang Arya Monggalana aja nggak segampang itu. Tapi beliau bisa sangat berbakti sama ibunya, mau ke neraka untuk nolong ibunya. Seberapapun kejamnya orang tua kita, ya, zaman dulu kan kalau zaman saya ya nggak tahu nih, zaman Asuk juga nih, kok ini kan juga sama pasti ya, namanya mata sipit kan, waduh, zaman itu dulu kalau nakal dikit sikat, kan gitu, betul ya? Zaman sekarang nakal dikit dimarahin, nanya balik kenapa papa marah. Zaman dulu berani nanya amsyong, gitu kan. Jadi kalau kerasnya luar biasa ya emang dulu zaman dulu begitu. Akhirnya banyak dulu dari kita yang katanya luka batin. Dipukul lah, dicubit lah. Pernah, kalau saya sendiri, ini direkam sih ya, hati-hati ya. Bapak gue nonton pusing nih. Apa saya gitu. Orangnya, saya pernah digantung di sumur. Kepala di bawah, kaki di atas. Benar saya pernah digituin. Saya pernah, wah habis dah. Dipukulin, biru-biru. Kalau sekarang coba. Dibilangnya apa? KDRT. Ya kerasa dalam rumah tangga zaman dulu mah gak ada. Nah, kalau anak sekarang, coba anak saya gituin, saya pukul. Wah makin marah dia, makin nentang. Zaman dulu dipukul, diem. Nah, cuman dia makanya banyak kita yang pernah sebelah orang tua, benci sama orang tua. Tapi masih ada nggak hati kita untuk berbakti sama orang tua? So itulah makna dari bulan 7 sebenarnya. Nah ini saya pengen ngomong bulan hantu itu sebenarnya adalah untuk jangan sampai kita punya belief-belief yang salah tentang
tradisi-tradisi kita. Mungkin sampai sini ada pertanyaan nggak? Saya lebih suka tanya jawab sebenarnya. Tentang bulan 7 kah? Atau kalau misalkan Bapak Ibu nggak nanya, saya nanya ntar. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, saya pengen nanya sekarang. Di neraka itu kan ada yang nyiksa ya? Benar nggak sih? Kalau baca kitab Buddhis itu di neraka itu katanya ada makhluk-makhluk, ada apa? Ada burung besi, ya cakarnya dari besi, ada apa? Serigala yang gigi dari besi. Dan itu ada orang-orang gitu ya, bukan orang lah ya, anggap orang lah ya, ada makhluk ya, ada makhluk yang kerjaannya nusukin yang nyiksa orang di neraka. Itu siapa? Itu siapa? Halo? Coba yang di, oh belum ya, belum rekam ya. Ada yang tahu nggak itu siapa? Sekali lagi saya nakal, saya hobi nanya soalnya. Sekarang saya mikir kan, kita masuk neraka dihukum. Kata ya, dihukum sama siapa? Itu yang hukum kita siapa? Raja Mara? Enggak. Bukan. Siapa kira-kira? Pernah kepikiran gak sih? Pernah kepikiran gak bahwa yang hukum gue siapa ya? Nah, yang masih muda-muda mikir nih. Kadang-kala yang produk-produk lama mikirnya ya tradisi gitu lah ya. Coba kalau kita bisa mikir loh. Siapa ya itu orang? Ada game loong. Raja neraka. Siapa raja neraka? Ayo dong sharing. Halo. Udah bosan ngomong sendiri nih. Ada yang mau sharing gak? Siapa sih itu? Ada yang tahu gak? Setan? Nggak mungkin dong. Setan kan juga di makhluk. Berarti mereka punya kekuasaan untuk menghukum orang di neraka. Siapa tuh manusia? Manusia. Siapa tuh makhluk? Bener gak sih? Siapa? Dia tahu bos. Pernah kepikiran gak? Nah itu memang ada makhluk-makhluk yang katanya dibilangnya itu dewa juga. Dewa kejam amat. Kenapa? Kayak pakai masker pengen ngomong. Kayak bercanda. Nah yang saya pelajari mereka itu adalah memang karma masa lampau kita. Basically kita semua itu dari pikiran. Ya contoh kayak misalkan ada Mara itu Amara. Mara itu siapa sih? Sampai Sang Buddha gitu ya, kalau di sutranya Jaya Manggala Sutta gitu ya. Sang Buddha begitu ada Giri Pekala datang, wah. Giri Pekala itu gajah ya. Gajah besar datang gitu ya. Akhirnya Sang Buddha dengan hanya mukul ke tanah, das. Ada panah api dan sebagainya, tentara marah, prajurit marah. Itu siapa sih mereka? Siapa sih mereka? Menurut filosofi, mereka itulah bentuk-bentuk pikiran. Nah, bingung kan? So kita melawan itu sebenarnya. Siapa yang sering males? Duh, besok aja dah. Ntar aja dah. Duh, Senin nih, besok nih Senin. Aduh, besok kerja lagi nih. Aduh, pusing malah gue. Kerjaan belum beres nih. Atau mungkin dia masih sekolah, masih kuliah. Aduh, bikin tugas lagi nih. Besok aja Itu marah loh. Halo? Jadi kalau dibilang kita melawan marah, itu marah kita. Lagi mau melek gitu ya, aduh ntar lagi dah, 5 menit lagi. Itu marah, kemalasan. Ya. Ada orang lewat, kok dia kaya ya, hebat ya, gue juga mau dong, iri hati, dengki, marah, datang. So, bukan hanya bentuk makhluk sebenarnya, tapi itu yang sering kita lawan, itu yang harus kita perhatikan. Marah itu di mana-mana tiap hari ada bersama kita. Karena itulah pikiran kita, hati kita itu adalah marah. Itu yang saya alamin ya. Jadi menurut keyakinan saya, supaya nggak salah paham nih ya. Banti ngomong gitu ya kan menurut keyakinan saya. Jadi saya ya boleh-boleh aja dong. Ini kalau misalkan salah, lupakan. Kalau emang benar, praktekkan aja. Saat ini saya nggak berani males, nggak berani ngeluh, nggak berani komplain karena buat saya itu marah. Kenapa saya belajar EQ? Namanya Emil Atmajaya itu dari dulu orangnya cukup serem. Istri saya sampai paling malu kalau misalkan kalau saya nyetir mobil, dia paling takut kalau ada motor atau mobil nyelak mobil saya.
Karena cuma dua konsepnya. Mobilnya hancur atau orangnya rumah sakit. Saya dulu begitu modelnya. Kayak muka saya mungkin baby face gitu ya. Ya, orangnya baik, orangnya alim banget, ngaku-ngaku aja lu. Tapi dulu begitu saya manusianya. Penuh kemarahan karena papa saya didiknya kerasnya luar biasa. So saya punya kemarahan yang sangat luar biasa sebenarnya. Jadi kalau ada motor nyalip mobil saya, udah. Padahal mau ke kiri, saya tetap ikut motor kemana saya kejar. Pepetin, jatuh, gebukin orang. Saya dulu begitu modelnya. Ya, maaf Buddha. Tapi itu kejadian. Kalau pernah sekali di rumah sakit di daerah sana, nggak sebut namanya, nggak enak. Ya. Ada mobil, kalau misalnya kita mau parkir kan, maju dulu gitu kan, baru mundur gitu ya. Pas lagi maju, ada mobil kurang ajar belakang saya dimasukin begini. Bilang, ya di manusia seru nih saya bilang. Ya udah saya tinggal turun mobil, saya bilang bisa keluar nggak? Emang ada, macem-macem lah. Yang gilanya saya lompat di kap mesinnya. Keluar nggak? Dia bengong. Itu saya dulu. Jadi jangan diikutin, cuman akhirnya kena impactnya adalah ke anak saya. Nah saya yang pertama kena ngomong kotor, apa ya dia nggak tahu namanya anak-anak gitu ya, ngomong jorok dikit, sapu lidi nyampe muka dia. Dia lagi gangguin adiknya, ranjang saya tinggi sepinggang, saya tarik kakinya, saya lempar ke bawah. Itu Emil yang lama. Terus saya dulu pernah begitu. Sampai titik anak saya yang pertama itu, saya ngomong kencang dikit, dia ngeglits ketakutan. Saya buka pintu kencang dikit, dia ketakutan. Emosi negatif, emosi tidak menyenangkan saya separah itu. Akhirnya ada untungnya, karma baik berbuah. Ada seorang coach ketemu saya ngobrol dia. Dia bilang, Mil, I think you need emotional intelligence. Wah, karma baik berbuah lagi. Mama mertua sakit saya ke Singapura, saya ngambil IQ di Singapura, dan jadi akhirnya jadi IQ coach, IQ trainer. Setahun saya diterapi sama beliau. Akhirnya ya senangnya lagi adalah anak saya itu sekarang udah bisa ngobrol sama saya. Kelas 3 SD waktu itu, saya ngobrol sama anak ini, rekonsiliasi, dia peluk saya dan sebagainya, dan hari ini udah punya pacar, bisa ngobrol. Jadi I think I love someone, boys, ngobrol-ngobrol, bisa sharing-sharing. Cuman itu yang terjadi. So, Emil itu bukan orang yang sabar, tenang, enggak. Saya pernah pukul pintu rumah, pecah gara-gara berantem sama papa. So, itu saya dulu. Bisa begini karena Dhamma Sang Buddha dan belajar banyak dari Biku Sangha. Jadi hubungannya sama bulan hantu apa? Sekali lagi, emosi kemarahan muncul karena apa sih? Sama, itu marah. Sekarang bisa kayak gini karena tahu itu ada marah, bisikin tuh, Emil, ya bukan marah, bukan makhluk sebenarnya, otak kita sendiri sebenarnya. Kalau kita bisa padamkan hal itu, akan buatnya lebih baik. Nah, kalau ditanya, pernah marah nggak? Ya pasti pernah marah. Cara marahnya berbeda. Dulu mah lempar barang, mukul, sekarang mah paling nggak cuma ngomong doang. Bentak nggak pernah lagi. Ngomongnya agak sedikit high tone, tapi nggak sampai maki-maki orang. Kan sudah tahu bahwa itu marah dan bisa berbahaya untuk menyakiti orang lain. Seperti Dhamma Sang Buddha mengatakan, kalau kita marah, sama dengan kita menggenggam bara api yang kita lempar ke orang lain. Yang pertama terbakar siapa? Diri sendiri. So dia marah juga. Ya. So sekali lagi, bulan hantu itu bukan bulan setan. Jadi bulan 7 itu bukan bulan setan, bukan bulan yang sangat menyeramkan. Tapi takutnya gini, kalau sudah ada beliefnya dan masih percaya, jangan lakuin. Sekali lagi, kalau ada beliefnya, ada kepercayaan bahwa itu adalah benar. Kalau bulan 7 nggak boleh buka toko, nggak boleh nikah, itu kalau masih percaya hal itu dan masih ada belief yang sangat kuat, jangan dilakuin. Karena pasti kita tuh adalah secara psikologis, kita namanya self-fulfilling prophecy. Kita, ngomongnya apa Indonesia ya? Kita itu bisa mendapatkan sesuatu yang kita pikirkan, nah itu dia. Walaupun kita nggak mau. Makanya saya saya paling tidak suka kalau orang tua saya tiap Imlek, Mil, pace lu. Gue mau kasih ke orang untuk lihat tahun ini lu hoki apa ciong apa enggak, bagus apa enggak, kiasnya gimana. Saya paling gak suka. Karena bahayanya adalah saat mereka ngomong, papa saya dengar percaya,
Dan bilang, Mil, tahun ini lu bahaya. Waduh. Tahun ini lu bisa sakit keras. Tahun ini lu jangan invest karena lu bakal bisa gini-gini. Kalau kita percaya, bahaya. Kita gak mau percaya pun, kalau dengar seperti itu, masuk gak? Secara gak langsung, tubuh kita, diri kita, membuat hal itu jadi kenyataan. Dan kita bilang, wih, orangnya pinter banget ya, hebat. Mohon maaf kalau ada profesi itu di sini. Cuma kalau buat saya bilang adalah gini, ini yang ngomong Deddy Corbuzier. Sekali lagi, yang ngomong Deddy Corbuzier, bukan Emil Rajaya. Si Deddy nanya, kenapa mereka orang-orang itu dibilang orang pintar? Kenapa? Orang yang bisa ngeramal, yang bisa lihat itu, wah yuk kita ke orang pintar yuk gitu. Betul ya? Kenapa mereka dikata orang pintar? Sekali lagi yang ngomong Deddy Corbuzier, bukan Emil. Kenapa? Karena yang nanya bodoh. Makanya mereka dibilang orang pintar. Sekali lagi yang ngomong Deddy Corbuzier, bukan Emil. Maaf Bung Den. Bung Deddy. Itu, tapi saya bilang logik juga. Saya pribadi saya nggak pernah suka. Dan saya paling bahaya adalah kalau pernah dengar sutranya, satu sutranya, Sang Buddha pernah mengatakan, itu waktu lagi saya lupa di suku apa. Sang Buddha lagi tidak patah. Ya. Ini saya ngomong ini adalah supaya untuk memberantas belief-belief yang salah ya. Sang Buddha bersama muridnya sedang tidak patah, tiba-tiba suku itu nggak suka, debat. Siapa kamu yang hanya minta-minta makan doang? Kita mesti kerja keras, mati-matian kali cuma minta makan doang. Kerja kamu apa emangnya? Akhirnya Sang Buddha ceramah, sharing di situ. Si kepala sukunya bilang gini, kepala desanya. Gini deh, dikasih tonggak tinggi 2-3 meter, ditaruh patak di situ. Ada nasinya. Kalau kalian bisa ngambil patak itu tanpa alat apapun, saya kasih makanan selamanya untuk Biku Sangha. Nah, ada satu muridnya, sangat sakti, terbang dia. Terbang ambil pataya turun. Gua langsung kasih makanan. Saat itulah muncul winaya baru. Saya kemudian mengatakan, wahai muridku, jangan pernah lagi menunjukkan kesaktianmu. Ya, karena akan terjadi orang itu suka belajar dhamma untuk sakti. Jadi bukan damanya yang dipelajari, tapi kesaktiannya, jananya. Kalau ada kitabnya lagi itu tuh, ada juga. Sang Buddha pertama belajar mencapai jana apa. Belajar lagi guru lain mencapai jana apa. Sang Buddha bilang, ini tidak membuat saya lepas dari penderitaan. Yang bisa melepas saya dari penderitaan adalah kebijaksanaan sejati. Ya udah, makanya akhirnya Sang Buddha keluar itu winaya. Yang saya bingung adalah, padahal itu sutanya ada, yang saya bingung, orang itu sangat suka kalau yang ceramah itu jago ngeliat setan. Gitu kan. Wah kalau yang bisa lihat setan rame. Ya, wah dia bisa ngitung nih, bisa tahu masa depan rame. Saya bilang, masih begini berarti. Padahal Sang Buddha udah ngomong zaman dulu kala. Bukan kesaktian yang ditunjukkan, tapi dhammanya yang kita ambil, setuju? Ini Bante Kamsa ya, betul ya? Saya pernah, maaf Buddha, maaf Bante, sharing aja, sharing. Ada satu manusia, orang ketemu saya, Mil, lu sering ke Bante itu ya? Ya pernah, kenapa? Bante nggak bagus. Hah? Kenapa emang Bante nggak bagus? Gua itu ketemu Bante cukup sering. Katanya Bantenya pinter, Bantenya jago. Iya terus? Itu ya, itu pabrik gue. Gue lagi pengen jual. Udah di blessing sama Bante. Udah didoain sama Bante. Udah 3-4 bulan gak kejual-jual. Bante kurang bagus. Terus saya, lu kira Bante tukang properti? Wah, saya bilang, kacau di manusia. It happens, mohon maaf ya, itu kejadian. A real story. Kalau saya lupa lah Bante siapa. Kayaknya Bante Kamsa itu Bante Kadit saya lupa. Itu kejadian. Ini Bante gak bagus. Kurang sakti gitu. Kurang sakti. Iya. 3 bulan udah di blessing, udah wow macem-macem. Masa udah 3-4 bulan belum jual pabrik gua. Saya bilang, lu kira Bante orang properti? Wah, kacau juga. Lagi ngomong banyak macam lah. Ada orang ke Bante minta jodoh. Ya emang Bante mak comlang gitu.
Udah ke Bante nih, dapat jodoh juga, udah bertahun-tahun ke Bante, katanya mesti pakai inilah, mesti pakai itulah, mesti baca inilah, baca itulah, udah dapat juga. Wah, udah gak bagus Bante ya, pindah lagi yang lain. Ya kira Bante mah comblang. So, teman-teman, mohon maaf, tolong ini belief. Saya mau belahan tuh untuk ngomong belief sebenarnya. Belief begini yang mohon dienyahkan. Jangan sampai ada, karena Buddhism tidak ajar itu. Dhamma Sang Buddha tidak ajar itu. Dhamma Sang Buddha adalah isinya yang paling simpel, 4 ciptaan mulia. Apa itu duka? Timbulnya duka, lenyapnya duka, jalan menyiapkan duka. Simpel itu doang sebenarnya. Ya, bukan ngeramal jodoh, bukan hantu, nggak boleh buka rumah, nggak boleh pindah buka apa, nggak boleh nikah. Kalau kita seorang umat Buddhis yang baik, kita belajar Dhamma tiap hari baik. Itu saya percaya. Ya, tapi kalau masih mau percaya, hak teman-teman. Saya pribadi nggak percaya, karena saya pernah ngalamin, istri saya pernah marah. Saya dibilang tahun ini adalah tahun apa namanya, Bi? Tahun gua tahun ciong duka apa? Bukan ciong taswi, bukan, kedukaan. Ini saya itu nggak boleh ke rumah duka. Kalau saya ke rumah duka, harus matahari ada. Begitu tiba-tiba matahari ada, begitu masuk rumah duka, mendung, keluar katanya. Oke. Nah itu, pokoknya gak boleh malam. Gitu ya, saya pernah ribut karena sempat saya percaya. Emil loh yang ngomong ceramah, yang ngomong sharing Dhamma ini loh. Saya sempat percaya. Akhirnya waktu itu, kebetulan keluarga yang meninggal. Bukan keluarga lah, keluarga jauh lah meninggal. Jadi saya bilang, Vi siang aja yuk. Kenapa sih siang? Malam aja, malam kan lebih rame. Ya memang bisa lebih rame, keluarga pada ngumpul kan. Jangan siang aja. Dia bilang, tumben lu percaya, biasa gak percaya gituan. Gak tahu nih, kayak gue percaya kali ini. Dia bilang, kira malam, udah malam. Pas sana, saya coba, betul juga, nothing happen. Ya amit-amit ya. Cuman dia, itu dia. So kalau percaya, jangan lakukan. Karena nanti ujungnya adalah katanya, wah gitu tuh. Kalau percaya jangan lakukan. Tapi kalau sudah mulai tidak percaya, sebenarnya tiap hari baik. Tidak ada yang hal seperti itu. Selama kita berpegang teguh, kan kita sudah bilang, natime saranang warang. Budome saranang, tadi ada? Natime saranang anyam. Budome saranang warang. Etena saca wajena. Tadi apa itu? Tahu kan itu? Apa itu tadi? Tadi dibacain loh. Apa tadi? Tiada yang perlindungan lain bagiku. Sang Buddha lah sesungguhnya pelindungku. Berkat kesungguhan pernyataan ini, semoga Anda selamat sejahtera. Buddha Dhamma Sangha, betul ya? Jadi kalau tiba-tiba kita masih percaya sama orang pintar, Sangha betul. Apalagi jangan-jangan bikunya Sanghanya juga orang pintar. Beramal jodoh, jual properti. Ya, so, teman-teman thank you banget buat hari ini. Sebenarnya saya nggak tahu saya jam berapa. Tapi kalau ada yang mau nanya silakan nanya. Ini yang dalam hidup saya sangat menyusahkan sekali. Kita belajar Dhamma untuk lepas dari penderitaan, tapi gara-gara percaya sama hal ginian, malah hidup kita menderita. Setuju? Betul ya? Yang bilang, lu harus nikah tahun ini. Lu kalau nggak nikah tahun ini, lu nikah 5 tahun lagi. Hah? Bisa marah-marah calon mertua. Kan gitu juga ada. Guru saya pernah bilang, lu kalau belajar agama Buddha, lu belajar Dhamma Sang Buddha, tiap hari bagus, tiap hari baik. Gak ada hari jelek, gak ada hari ciong. Selama kamu percaya dan praktekkan ajaran Buddha. Pertanyaan saya, praktek ajaran Buddha nggak? Kalau enggak, tobat. Ya, mulai praktekkan ajaran Dhamma, ajaran Buddha, jangan percaya-percaya sama hal seperti ini lagi. Kalau saya pengen ngomong hal ini panjang lebar, nggak tahu saya baca waktu apa enggak. Kalau tambah satu lagi boleh nggak? Tapi ini rekam sih, boleh nggak ditayangin boleh ya? Gue serem ketemu sama orang-orang aneh soalnya. Kayak gini deh, Sun Gokong bener ada apa enggak? Sharing aja deh. Ini karena wihara ya, Buddhis ya.
Kayak saya ngomong ini ya, di luar saya nggak berani ngomong ini. Ya, ini kan kayak rumah saya, ini rumah Buddhis, rumah Buddha ya. So, saya boleh ngomong nih. Sun Gokong ada nggak? Tapi ada wihara Sun Gokong. Ada arcanya. Disembah juga. Ada mantranya juga. Benar apa enggak? Ayo. Ada yang tahu ini kan? Ada yang tahu ini ya? Ada yang tahu Sun Gokong ya? Sun Wukong ada tahu ya? Itu bener ada apa enggak sih? Tapi ada mantranya loh. Ada kelentengnya loh. Didoain juga, disembayangin juga. Itu bener gak? Siapa namanya? Tasen apalah saya lupa. Cintien Tasen. Itu bener ada apa enggak? Kisah sesungguhnya adalah di tahun 15 berapa? 1511 dibuka di Google aja. Judi to the West. Ya. Itu ada seorang sastrawan China yang sangat pintar sekali mewawancarai Xian Chang Fase atau Tong Samcong. Tang Sang Chang, Tang itu kan dinasti Tang soalnya. Ya, Xian Chang Fase dibilangnya. Itu Xian Chang Fase itu memang dia seorang biku dari Tiongkok ke India, makanya Judi to the West. Tiongkok Timur, India di barat. Dia ngambil kitab suci di barat. Ngambil belajar di situ. Belajar ada filmnya kok. Oke. Diwawancarai, akhirnya dapat semua kisah bagusnya. Sastrawan ini paham, manusia ini kalau dikasih tahu tentang Xian Chang Fase punya perjalanan akan bosen. Dibuatlah komik atau novel yang sangat menggugah. Dibilanglah Xian Chang Fase ini punya 3 murid. Ada Sun Gokong, ada Cuk Pakai, ada Saceng. Ya bukan 3.000 ya. Satunya adalah siluman kera, siluman babi, sama siluman bukan apa supaya air apa ya? Lupa lah. Pokoknya dia dapat dari mana lah ya. Itu ya. Nah, 3 murid ini melambangkan apa? Dia ada pelambangannya. Sun Wukong itu melambangkan pikiran. Oke, bisa Ciselpian 72 perubahan. Karena, dan sekali lagi, gimana cara Sun Gokong kalau nakal diapain? Apa? Bacain mantra. Karena dia pakai topi kan, pakai itu tuh mahkota. Bacain mantra, palanya sakit pulang dia, betul ya? Itu bentuk apa? Bentuk pikiran. Di Sun Gokong itu melambangkan pikiran sebenarnya. Coba diam duduk. Oke, dia udah kesaktian dia, sekali lompat bisa jauh banget kan? Sama kayak otak kita. Lagi dengerin English ini, mungkin otaknya lagi di mana saya nggak tahu. Tadi jemuran udah diangkat belum jemurannya? Tadi kompor dimatiin belum ya? Sekali lompat bisa kemana-mana soalnya. Nah itu makanya Ciselpian 72 perubahan itu juga sama kayak seperti bentuk-bentuk pikiran juga. So Sun Gokong itu melambangkan pikiran. Saat otak kita lagi kemana-mana, dibacain mantra supaya dia balik. Cut Pakai melambangkan apa? Nafsu, keserakahan, lihat cewek, lihat makanan, wow, kan gitu kan? So Cut Pakai melambangkan itu. Jadi tidak ada tuh namanya 3 manusia, ada 3 makhluk itu. Kalau yang Saceng melambangkan apa? Kebodohan. Kan itu agak bodoh ya dia, agak lugu kan? Nah, kisah itu benar ada. Ada satu film ya, Sun Gokong. Ada satu siluman yang paling sakti. Siluman apa? Saya nggak tahu. Nonton filmnya nggak sih? Atau baca bukunya. Ada satu siluman yang paling sakti. Siluman tulang putih, tengkorak putih. Dilambangkan dengan cewek yang sangat cantik. Ternyata memang betul Xian Chang Fase itu hampir lepas jubah. Gara-gara di satu daerah ada perempuan yang sangat cantik, hampir lepas jubah, hampir nikah sama orang itu. Makanya pas lagi bikin sastrawan ini kan, wah ini siluman yang sangat jahat nih. Sangat sakti nih, bisa membuat biku lepas jubah. Sakti banget nih perempuan. Dibuatnya begitu. Di perjalanan menumpas siapa. Itu bukannya, itu hanya novel. Dan itu adalah gimana Xian Chang Fase penderitaannya saat dari Tiongkok ke India, perjalanannya, penderitaannya, dia ngelawan apa aja, ngelawan nafsunya, ngelawan pikirannya. Kudanya melambangkan apa?
Kuda putih yang melambangkan kesetiaan, tetap jalan. Itu dia. So makanya itu novel, tapi dibuat tradisi dan menjadi hal yang nyata saat ini. Tapi apakah betul itu ada? Nggak ada. So, jangan lagi disambut di agama Buddha itu, tolong jangan dicari mistiknya. Siapa di sini yang mau hoki? Yang mau hoki siapa? Ada sutranya. Ada sutranya. Mau baca nggak? Ini yang bikin lawak Bante sebenarnya. Saya ikutin Bante. Duplikasi Bante. Nanti bilang, di dalam agama Buddha juga ada suta tentang hoki. Ada yang mau hoki nggak? Mau. Siapa yang mau hoki? Semuanya. Tahu nggak sutanya apa? Mau baca nggak? Digituin. Tahu apa? Nggak tahu. Sumpah. Mau tahu? Mau baca? Lo bener. Sutanya namanya Manggala Sutta. Ada yang tahu Manggala Sutta? Ada tahu? Sutta apa? Sutta tentang berkah. Pertanyaan saya, udah dibaca, dilakuin nggak? Tuh ada banyak kan? Betul ya? Tidak bergaul dengan orang-orang tidak bijaksana. Bergaul dengan para bijaksana. Hormat pada yang patut dihormat. Itulah berkah utama. Betul ya? Itu yang paling pertama. Praktekin nggak? Berkumpul sama orang yang bijaksana. Sama yang suka gosip, suka apa yang dipraktekin. So, jangan percaya mistiknya. Seringkali kita gitu. Baca parita supaya hoki. Baca parita ada tadi makanya jebakan bahasa Indonesianya supaya kita bisa praktekkan, mengingatkan kita. Kita belajar dhamma, dipraktekkan supaya benar jadi bahagia. Bukan karena hanya baca doang jadi punya saktian. Bukan itu. Walaupun ada yang seperti itu. Cuman bukan itu esensinya. Sekali lagi Sang Buddha tidak menunjukkan kesaktiannya. Tapi adalah dhammanya supaya kita terlepas dari penderitaan. So, Bapak Ibu sekalian, ini yang bisa saya seringkan adalah tolong setelah belajar agama Buddha, jangan lagi melihat hal-hal yang mistik seperti itu. Kalau saya mau nanya, saya banyak pertanyaan. Banyak pertanyaan. Anjali gimana? Anjali gimana? Gitu kan? Ada yang anjalinya gini. Ada dapat semua. Yang benar yang mana? Ayo, berantem nih. Yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Anjali, kenapa bentuknya seperti ini? Kenapa ada yang tengahnya dalamnya kosong? Artinya apa? Semua ada artinya loh. Semua ada artinya. Makanya tolong belajar agama Buddha, jangan hanya mistik, bukan hanya tradisi, tapi cari tahu kenapanya. Saya suka begitu. Jangan cuma kayak, kan tradisi. No. Dalam Buddhism, semua tata cara, bahkan sampai ada, kenapa duduk di bawah, pegel kan sebutan? Ngomong lama lagi. Cepetan kek gitu ya. Kenapa mesti di situ? Kenapa gak di kursi aja? Kayak kan agama di kursi. Oh, mau ceramah lama gue gak pusing, gak kesebutan. Kenapa di Buddhis begini? Ada artinya. Bukan gak ada artinya. Anjali, ada artinya. Kalau dibilangnya katanya gini, oh itu melambangkan kuncup bunga teratai. Kenapa gak mekar aja? Wanita beranjali. Ada, bukan gak ada. Tantrayana Anjali ada yang begitu. Iya kan? Ada. So, tolong teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, saya tahu itu, coba saya nggak mau ceramah hari ini, buat lain kali kalau saya datang lagi, diundang lagi. Ya, saya kasih tahu makna tentang tata cara kebaktian. Please, jangan hanya percaya hal-hal mistik, atau percaya hal-hal yang tradisi sifatnya, tapi tolong kalau setelah kita belajar agama Buddha, belajar Dhamma,
kita praktekkan damanya, kita pelajari damanya, bukan kesaktiannya. Wah kalau pakai gelang ini gue selamat. Wah kalau pakai apa? Pakai jimat-jimat gue selamat. Pakai kalung serenceng gede banget kayaknya gue selamat. Tato sakian kalau bisa. Ya ada Bante ngomong, lihat tato kalau dibacok, mempan nggak? Ya itu bacaan Bante. Please jangan percaya gitu-gituan. Tapi percaya sama ajaran Buddha karena kita sudah membacanya setiap minggu kalau ke wihara. Tadi ada namanya Saca Kiriya Gata, perlindungan sejati. So tolong sekali lagi pesan saya, jangan hal-hal mistik yang diperhatikan, jangan hal-hal yang aneh diperhatikan. Lebih baik kita tulus belajar Dhamma. Meditasi bukan hanya mencari jana, ya, tapi mencari kebijaksanaan. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lagi kita bisa percaya sama hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak relevan sama ajaran Buddha, apalagi membuat Bante jadi pialang saham, jadi pialang properti, jodoh-jodoh, jangan, atau narik kekayaan. Tapi kita belajar dari ketemu Bante untuk bisa mendapatkan pencerahan, mendapatkan kebijaksanaan, dengerin damanya dan praktekkan damanya. So, thank you semua, teman-teman semua. Semoga kita semua tetap bisa belajar dan praktek Buddha Dhamma, agar kita semua bisa berbahagia dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, nama budaya.